Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Moga Mora dengan NIM akhir 20. Saya Amiratul Askia dengan NIM belakang 16. Saya Diana Puspita Dewi dengan NIM belakang 26. Saya Retno Wikandi dengan NIM belakang 34. Saya Muhammad Duyega Maulana dengan NIM belakang 29. Di sini kami akan mewawancarai beberapa pedagang dan pengunjung mengenai tentang prinsip Pancasila yang berlokasikan di alun-alun Kidul. Alasan kami memilih alun-alun Kidul untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila karena banyaknya pembeli atau pengunjung atau wisatawan yang berkunjung untuk membeli jajanan atau sekedar menikmati suasana di alun-alun Kidul Yogyakarta. Hal ini dikarenakan alun-alun Kidul merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat umum. Dinamika sosial dan interaksi antar individu atau antar pedagang, pembeli, dan pengunjung di alun-alun Kidul menciptakan lingkungan yang selalu berubah-ubah, sehingga memungkinkan untuk menganalisis penerapan dan realita nilai-nilai Pancasila yang ada di alun-alun Kidul. Permisi Ibu, ini aku Retno, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya tentang sila Pancasila yang ke pertama itu. Nah, izin bertanya ya Bu, bagaimana menurut Ibu tentang fasilitas ibadah yang ada di sekitar alun-alun Kidul ini? Ya, fasilitasnya itu bagus Mbak, tempatnya bersih, alat-alat sholatnya juga tersedia semua, kamar mandi ada, pokoknya semuanya bersih Mbak. Selain di masjid itu ada musola, itu juga sama bersihnya juga. Masih dipakai ya Bu? Iya masih, semuanya dipakai. Iya. Malah yang di masjid itu malah rame Mbak. Soalnya masjid besar. Pengunjung pada ke sana ya Bu kalau mau beribadah? Satu dua, enggak semuanya. Kadang ada yang nanya masjid di mana Bu? Gitu. Ya terus saya tunjukin aja ke sana. Iya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri itu di sana itu perawatannya gimana? Maksudnya fasilitasnya itu lengkap semua, terus ada semua, atau kadang-kadang nggak ada mukenanya, nggak ada? Oh kalau mukena itu pasti ada Mbak. Soalnya masjidnya itu masjid besar. Fasilitasnya itu ya semuanya bagus, ada semua. Tempatnya juga bersih, ya luas, mewadahi lah ya Bu. Semuanya tersedia lah Mbak. Kalau selain musola sama masjid itu atau apa gitu, masih ada tempat ibadah yang lain enggak Bu? Enggak ada. Cuma di sana musola, sana masjid. Apa yang dia jual kayak gitu. Kecuali kalau misalkan yang menawarkan atau yang meminta ke saya itu kayak seperti kayak pengamen kayak gitu, mungkin saya lebihnya kayak dengan bahasa halusnya tadi sebenarnya ada sih kayak gitu, maaf Bu nggak ada uang yang receh misalkan kayak gitu ya, atau mungkin yang lainnya
maaf tidak menerima kayak gitu, istilahnya kayak gitu ya. Berarti Mbak ini lebih melihat ke orang yang lebih membutuhkan gitu ya. Iya. Terus berhubungan dari pertanyaannya sebelumnya tadi ini, bagaimana sikap Mbak itu dalam tolong menolong di sekitar lingkungan ini? Misal ada orang yang terkena musibah, atau misal ada orang yang jatuh atau apa itu? Itu dari segi pribadi atau dalam halayak umum? Dari segi pribadi boleh. Dari segi pribadi, kalau dengan cara mungkin dengan dijenguknya dengan mungkin dikasih apa namanya, kalau dari pengalaman saya itu ada kayak uang sumbangannya kayak gitu. Terima kasih Mbak. Malam Ibu. Iya Kak. Saya mau bertanya, menurut Ibu gimana sih kerukunan antar pedagang yang ada di alun-alun kidul ini? Misal salah satu pedagang ada yang terkena musibah, itu bagaimana sih solidaritas antar pedagang untuk membantu pedagang tersebut? Apakah baik saling bersatu untuk menolong pedagang tersebut, atau ya udah acuh tak acuh aja gitu Bu? Itu kan sudah kesepakatan ya Kak. Biasanya kalau ada opnam itu biasanya semua itu di apa ya istilahnya, ada kayak seri giliran itu loh. Oh iya tahu Bu. Itu. Nah, tapi kalau nggak opnam nggak, cuma sekedar ngaruhke aja. Oh iya, jadi kalau misal pedagang tersebut opnam, itu ada antar pedagang tuh ada ngumpulin uang buat jenguk yang pedagang tadi. Kalau untuk Ibu sendiri itu pernah nggak Bu mengalami kesulitan? Nah terus pedagang lain tuh ikut membantu Ibu gitu? Kalau Ibu sendiri belum pernah. Nggak tahu kalau orang lain ya. Iya Bu. Berarti menurut pengalaman Ibu itu Ibu belum pernah mengalami kesulitan Ibu sendiri, tapi kalau di orang lain itu mungkin orang lain pernah ya Bu, kayak oh iya ini ada kesulitan terus dibantu sama pedagang lain gitu. Mungkin. Tapi setahu saya kayaknya belum deh, kalau misalkan kesulitan ekonomi ya. Oh iya. Khususnya kayaknya belum kayaknya. Gitu ya Bu. Baik, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Kan saya Moga Mora dari mahasiswa Universitas Jakarta jurusan Pendidikan yang Sipil, ingin mewawancara ya Pak mengenai tentang prinsip Pancasila sila keempat. Saya Pak, menurut Bapak pendapat dan aspirasi dari pemudik-pemudik yang ada di alun-alun kidul ini, menurut Bapak apakah tidak diterima oleh hak pengelola? Enggak langit, dan ini kan pembukaan sama dinas lain setuju kalau ini tempat wisata bagi masyarakat dari luar sama dalam. Menurut Bapak apakah peraturan dan kebijakan yang ada di sini itu merugikan menyusahkan bagi para pengguna? Enggak, ada misalkan ini terutama penumpang merugikan. Menguntungkan lah, bukan merugikan, menguntungkan. Karena kan sama-sama senang, jadi orang bermain senang, jangan juga senang, sama. Dan pertanyaan terakhir yang kedua Pak, Ya. menurut Bapak apa harapan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan alun-alun kidul? Ya, semoga ada wisata ini, semoga tempat tambah ramai, kepeduliannya ya makin lancar, nggak ada apa-apa. Pak, terima kasih ya Pak. Sama Mas. Ya. Saya ingin bertanya soal Mas tentang pengalaman di sini, kayak contohnya soal Pancasila sila kelima. Menurut Masnya apakah keadilan dari pemerintah untuk para penjual-penjual di sini udah adil? Sudah. Contoh keadilannya itu kayak apa Mas? Untuk adilnya Iya. ya kayak harga semua disamain, tempat diatur. Terus Masnya itu sudah puas soal keadilan di sini? Udah. Makasih ya Mas, jadi dong. Ya, makasih Mas.
Jadi kesimpulannya, dari hasil wawancara mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di alun-alun Kidul, menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di alun-alun Kidul tidak hanya sebagai simbolisme, tetapi juga sebagai praktik nyata yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan membangun masyarakat yang harmonis.